Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 26. Yang lebat hujannya adalah bagian selatan karena tadi mendung dikumpulkan oleh angin di bagian ini. Karena hujan rincik-rincik ini, hawa makin dingin. Tiba-tiba Pangeran Prawoto tersentak bangun dari tidurnya karena mendengar suara keras. Ia cepat bangun duduk dengan gerakan tiba-tiba, mengagetkan pula istrinya yang tadi tidur nyenyak. Ketika Ratu Kalinyamat menggosok-gosok matanya dan sadar betul-betul, ia melihat suaminya sudah melompat turun dari pembaringan. Hampir Ratu Kalinyamat menjerit kaget ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi kurus memegang sebatang keris berdiri di depan suaminya dengan sikap mengancam. Mata yang merah liar dari orang itu menakutkan hati Nimas Ratu Kalinyamat. Namun, sikap Pangeran Prawoto tenang-tenang saja dan ditatapnya wajah orang yang datang melalui jendela yang dirusaknya itu. "Heh, si keparat perusak tata susila. Kulihat kau ini seperti seorang abdi Jipang." Orang tinggi kurus itu menyeringai, terlihat giginya kekuningan. Benar amat menakutkan seperti iblis sendiri yang terdiri di situ. Pangeran Kalinyamat benar memiliki pandangan yang tajam. "Aku adalah abdi di Jipang bernama Rangkut." Kau Rangkut manusia kurang sopan, kalau kau abdi anak Harya Panangsang di Jipang, mengapa sikapmu begini kurang ajar? Kenapa pula kau melanggar tata susila, memasuki kamarku seperti seorang maling dan membawa-bawa keris? Karena tidak dapat menahan pengaruh iblis dari keris itu, dalam gugupnya Pangeran Kalinyamat tak dapat menghindarkan sebuah tusukan yang tepat mengenai dadanya. Pangeran ini maklum bahwa nyawanya tak tertolong lagi, maka dengan nekat ia lalu maju menubruk dan mengerahkan seluruh tenaga kesaktiannya menghantam dada Rangkut. Blek! Rangkut bukanlah seorang biasa, melainkan seorang algojo gemblengan yang sudah kebal tubuhnya. Namun menghadapi pukulan ini, ia merasa semua tulang-tulang dadanya remuk dan isi dadanya seperti hancur. Dengan keris setan kober yang berlumuran darah di tangannya, Rangkut menahan sakit lalu melompat keluar dan menghilang di dalam gelap dan hujan. Nimas Ratu Kalinyamat memekik ngeri, menubruk tubuh suaminya ketika mendapat kenyataan bahwa Pangeran Kalinyamat sudah tewas. Istri yang bernasib malang ini menjerit lagi menyayat hati, lalu roboh pingsan di samping jenazah suaminya. Para pelayan dan penjaga istana mendengar jerit berkali-kali ini segera berlarian menghampiri. Pintu diketok dan akhirnya dibuka dengan paksa oleh para penjaga. Bukan main kagetnya hati mereka melihat sang pangeran sudah menjadi mayat dan sang ratu roboh pingsan sambil memeluk tubuh Pangeran Kalinyamat. Gegerlah di Kalinyamat yang mengetahuinya. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Nimas Ratu Kalinyamat. Pembunuh suaminya adalah keponakannya sendiri, yaitu Harya Panangsang yang menyuruh Rangkut melakukannya. Diam-diam Nimas Ratu Kalinyamat mengambil keputusan di dalam hatinya untuk membalas dendam atas kematian suaminya ini. "Awes kau, Harya Panangsang! Kau telah membunuh pamanmu sendiri secara keji. Aku takkan tinggal diam, kau tunggu pembalasanku," demikian dalam hati Nimas Ratu Kalinyamat bersumpah. Apakah sesungguhnya latar belakang pembunuhan keji yang dilakukan oleh Harya Panangsang terhadap suami bibinya sendiri yaitu Pangeran Prawoto di Kalinyamat, bukan lain adalah karena kekacauan dan perebutan kekuasaan semenjak meninggalnya Sultan Trenggono seperti yang dibicarakan oleh Pangeran Kalinyamat dengan istrinya pada malam hari yang naas baginya itu. Raden Harya Panangsang adalah putra tunggal mendiang Pangeran Harya, putra kedua Sultan Trenggono sebagai cucu sang Sultan yang meninggal dunia. Harya Panangsang merasa lebih berhak untuk menggantikan kedudukan kakeknya itu. Bukankah ia keturunan langsung dari Sultan? Kiai Langgar di Sampang hanyalah putra menantu, Pangeran Kalinyamat pun hanya putra menantu, demikian pula Jaka Tingkir. Dia seoranglah yang memiliki darah raja dan karenanya berhak menjadi raja menggantikan kakeknya. Demikian pendapat Harya Panangsang yang pada waktu itu sudah menjadi adipati di Jepara. Raden Harya Panangsang adalah seorang muda dan gagah tampan dan berwatak keras. Bentuk badannya tegap dan kuat, rambutnya hitam kaku. Sepasang mata pada wajahnya yang tampan itu mengeluarkan cahaya berkilau, tajam dan galak, sedangkan kumis kecil terpelihara baik-baik menambah kegagahannya, membuat ia nampak seperti Raden Gatotkaca. Karena sejak kecil ditinggal mati ayah, Harya Panangsang kurang menerima pendidikan ayahnya dan hubungannya dengan kawan-kawan yang tidak dipilih membuat ia berwatak keras dan kadang-kadang amat sombong, merasa diri sendiri paling kuat dan paling dikdaya. Memang harus diakui bahwa Harya Panangsang adalah seorang muda yang gagah perkasa, semenjak kecil kesukaannya hanya mempelajari ilmu perkelahian dan keperwiraan.
Sayangnya dan lagi-lagi hal ini dikarenakan tidak ada ayahnya, ia bukan mempelajari ilmu-ilmu dan siasat-siasat perang seperti layaknya dan sepatutnya dipelajari oleh putra pangeran yang bercita-cita. Sebaliknya ia mempelajari ilmu kedikdayaan untuk diri pribadi dan sudah terkenalah nama Harya Penangsang sebagai seorang pemuda jagoan yang jarang tandingnya. Sama terkenalnya dengan nama putra pangeran ini adalah kuda kesayangannya yang bernama Gagak Rimang, seekor kuda tinggi besar yang berbulu hitam seperti burung gagak. Selain si Gagak Rimang yang menimbulkan kekaguman dalam hati, ialah pusakanya yang bernama Kiai Setan Kober, sebilah keris pusaka ampuh mengerikan yang membuat setiap merasa seram kalau mendengar namanya. Menurut cerita orang yang mengetahuinya, keris pusaka Setan Kober yang setiap malam Selasan dan malam Jumat dikutuki ini, demikian ampuhnya sehingga jangankan sampai tertusuk olehnya, baru tergurat saja kulit orang maka akan binasalah orang itu, tiada obatnya lagi. Karena keris Setan Kober ini selalu diberi makan racun-racun ular berbisa. Maka ada kabar angin bahwa tanpa dipegang oleh tangan pemiliknya, baru dijampe saja keris ini dapat terbang sendiri mencari mangsanya. Sayang seribu kali sayang, Raden Harya Penangsang yang gagah perkasa ini memiliki watak era sekali dan tidak mau kalah, malah dapat dikatakan sombong. Dia menjadi dipertuan di Jipang, mengatur kekuasaannya di Jipang dengan tangan besi sehingga para kawulanya di Jipang amat takut kepadanya, rasa takut akan kekerasan yang selalu menimbulkan kebencian terpendam. Kuasa harta nama kemuliaan dunia gemilang bercahaya menyilaukan mata-mata batin dibutakan. Ketuhanan dilupakan perikemanusiaan disisihkan. Diri pribadi diutamakan bisik si setan kejar terus kemuliaan peduli orang lain sengsara. Asal diri pribadi mulia memang tak dapat disangkal bahwa Raden Harya Penangsang suka sekali berguru ilmu, banyak orang-orang cerdik pandai didatangi dan diangkat guru. Malah akhir-akhir ini ia berguru kepada Sunan Kudus, menerima banyak petuah-petuah dan segala macam ilmu. Namun, wataknya tak dapat dirubah, Aga Harya Penangsang lupa akan kebutuhan rakyat karena mengumbar nafsunya yang haus akan kemuliaan dunia. Ia lupa bahwa rakyatnya, seperti juga seluruh rakyat di dunia ini pada umumnya, yang dikehendaki atau diidam-idamkan adalah keadaan hidup yang tata tentram kertara harja, adil dan makmur. Bebas daripada miskin papa, dalam arti kata, tidak terancam kelaparan dan ketelanjangan, murah sandang pangan cukup makan pakaian dan pondok keluarga. Bebas daripada penindasan, dalam arti kata, tidak terancam oleh penghisapan, penipuan, kekerasan kekuasaan atau hubungan rimba siapa kuat dia menang. Hidup bergotong royong satu untuk semua dan semua untuk satu, yakni adil makmur tenteram untuk seluruh manusia dan seluruh manusia bekerja untuk mencapai adil dan makmur tenteram itu, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, bersatu padu. Alangkah akan bahagianya hidup. Sayang, Raden Harya Penangsang tak pernah sedikit pun mengingat kehendak rakyat. Yang diingat selalu hanya kehendak diri sendiri, atau lebih tepat kehendak nafsu-nafsunya sendiri. Dia menguasai Jipang dengan tangan besi, membuat rakyat selalu ketakutan. Apabila Harya Penangsang di atas panggung si Gagak Rimang lewat, rakyat Jipang tidak menyambutnya dengan sembah sujud mengandung penuh kekaguman kasih yang penyerahan yang berbakti, melainkan sembah sujud yang mengandung penuh ketakutan paksaan dan benci tersembunyi. Seperti telah tercatat dalam sejarah, kematian Sultan Trenggono di Demak menimbulkan geger di kalangan keluarga keraton. Perebutan kekuasaan merajalela, penuntutan singgasana terjadi di antara keturunan Sultan Trenggono. Namun, berkat kebijaksanaan Raden Bagus Karbet atau Raden Jaka Tingkir yang mempunyai banyak sekali pendukung, akhirnya keributan dapat dipadamkan dan Jaka Tingkir diangkat menjadi raja pengganti Sultan Trenggono. Kalau menurut patut, seharusnya Pangeran Prawo di Kalinyamat yang menggantikan kedudukan itu, karena dia adalah putra mantu yang kedua setelah Pangeran Harya meninggal dunia, jadi dalam susunan keluarga dia lebih tua daripada Jaka Tingkir. Namun, karena banyak adipati memilih Jaka Tingkir, sedangkan dia sendiri pun maklum akan kebijaksanaan dan kesanggupan Jaka Tingkir, maka Pangeran Kalinyamat itu pun akhirnya menerima dengan senang hati.